Bu Atalia sebagai istri sah? Bu Atalia, kalau bicara hukum saja, ini tapi kan ini nggak bisa hukum saja, kan harus ada persoalan kekerabatan keluarga, keluarga inti, keluarga besar, kemudian persoalan sosial, persoalan psikologis hubungan antar dia sebagai istri dan si Ridwan Kamil sebagai suami kan. Jadi kalau dia hukumnya saja, ya tentunya laporannya perzinahan. Tapi laporan perzinahan ini kan sudah lama. Ujung-ujungnya juga selain laporan perzinahan, laporan lagi pencemaran nama baik karena Atalia bergabung dengan Ridwan Kamil sebagai satu keluarga. Jadi tercemarkan kan. Jadi ujung-ujungnya ke situ juga. Kalau perzinahan, ini persoalan udah lama, udah 4 tahun yang lalu ya. Jadi karena sudah 4 tahun yang lalu, susah mencari bukti berzina. Tapi faktanya ada, yaitu saksinya menyatakan sendiri kami berzina kan begitu kan. Saya dengan Ridwan Kamil kata si LF. Nah itu salah satu buktinya, tapi itu agak susah ya, karena perzinahan itu harus dibuktikan hubungannya bagaimana, di kamarnya bagaimana begitu. Nah lebih masuk juga kalau dilaporkan oleh seorang istrinya Ridwan Kamil, tentunya laporannya dan laporan penyebaran nama baik juga kembali ke situ ujungnya. Nah kalau ke laporan hukum seperti ini kembali lagi ujungnya harus ada tes DNA. Bang, ini juga merugikan dari pihak LM sendiri nggak sih? Artinya kan tidak ada pernikahan di antara kedua belah pihak. LM rugi nggak rugi itu relatif. Kalau kepentingannya sosial atau kepentingan ekonomi atau kepentingan hukum itu relatif ya. Jadi kalau dia sendiri meledakan ini dalam posisi minta keadilan secara sosial, itu artinya si LM ini merasa tidak rugi. Jadi dengan begini dia sebenarnya merasa untung. Tapi Bang, yang namanya perselingkuhan itu artinya kan tidak dibenarkan oleh berbagai macam pihak gitu loh. Artinya dengan hal seperti ini, seandainya dari LM sendiri menang, apakah perempuan-perempuan yang di sana yang memang istri saya itu tidak akan berontak gitu loh dengan artinya mereka kan pasti ada rasa kekhawatiran suaminya berselingkuh gitu loh. Oh ya, sebenarnya hal seperti ini tabu untuk dibicarakan ya. Tapi ini kan teriakan-teriakan dari wanita ya. Jadi yang tabu ini kemudian kalau kita sampaikan di sini juga tabu juga sebenarnya ya. Jadi banyak wanita, banyak istri kemudian yang mengalami seperti ini, hal seperti ini. Tapi kemudian ada yang bisa menerima, ada yang bisa mentoleransi, ada yang bisa memaafkan, ada yang tidak. Kalau tidak bisa memaafkan tentunya ujungnya perceraian. Tapi kalau bisa memaafkan tentu hubungannya langgeng. Tapi hubungan langgeng ini hubungan yang sifatnya tidak seperti dulu gitu. Karena setiap ada pengkhianatan timbul rasa sakit. Kadang wanita ini sakitnya lama. Kalau laki-laki lebih gila lagi. Nggak cuma sakit ya langsung diceraiin kalau ada yang begini-begini gitu. Bang, kalau untuk tes DNA Bang, siapa yang lebih berkompeten sebetulnya? Apakah dua belah pihak atau salah satu pihak? Kalau tes DNA, kalau pakai ilmu hukum tes DNA ya, tes DNA itu harus dilaksanakan oleh 3 pihak, anaknya, bapaknya, ibunya secara berbarengan. Harus diketahui dan ada saksi bahwasanya darahnya diambil atau apa yang diambil itu ada saksi dokter atau bidan atau perawat, dia tahu nih yang ambil ini darahnya si bapak, ini darahnya si ibu, ini darah si anak. Sementara kan tes DNA kan lewat darah dulu kan, jadi itu harus diambil tuh masing-masing kemudian dicek secara tes DNA ya. Okay. Nah, kemudian kalau sudah itu terjadi bahwasanya benar ini darahnya bapak, darah ibu, darah anak. Dari darah anak ini kelihatan, ini darah bapaknya DNA-nya apa, darah ibu DNA apa, darah anak DNA apa. Kalau kemudian ada DNA bapak nyampur di anak ini atau DNA ibu juga nyampur, berarti ini dianggap sebagai anak kandung. Anak biologisnya. Bang, Biologis kan. Bang, biologis. kalau ibu cinta artinya, sendiri, Bang, sebentar, artinya Bang, siapa yang harus dahulu mengajukan, apakah pihak RK atau LS? Begini, biasanya yang minta pengakuan anak kan ibu. Ibu minta ini anaknya si bapak. Kenapa? Karena ibu ini yakin saya ibu ini berhubungan dengan bapak ini aja dalam satu waktu. Jadi dia yakin ini bapaknya ini. Gitu. Jadi akhirnya biasanya minta adalah ibu. Ibu minta supaya bapaknya mengakui anaknya. Gitu. Biasanya begitu. Wanita yang akan minta itu biasanya pada umumnya. Tapi ada juga laki-laki yang minta duluan. Ini benar nggak anak saya? Kata laki-lakinya kan, coba tes DNA gitu. Tapi ini jarang sekali terjadi ya, karena ini sifatnya begitu privasi kalau tes DNA. Tapi kalau wanita ini punya anak, dia merasa kan bikinnya berdua. Kenapa kok saya yang harus ngurus ini? Walaupun dalam hukum agama memang ini kewajiban dari ibu kalau di luar pernikahan, tapi kemudian secara sosial, psikologis
dan bikinnya berdua. Yang laki juga harus bertanggung jawab, makanya biasanya wanita akan mengejar. Anda kok si yang melakukan, jadi Anda yang bertanggung jawab begitu. Jadi kita minta pertanggungjawaban Anda. Gimana caranya? Ya harus ada pengakuan dari Anda. Jadi salah satu posisi anak ini diakuin, anak luar kawin diakuin oleh bapaknya adalah pengakuan sukarela atau pengakuan yang diakibatkan oleh adanya proses hukum. Buat Arya sendiri akan